Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang terciptanya kapsul power penambah kekuatan. Sebuah kapsul yang bisa membuat manusia memiliki kekuatan layaknya hewan. Bisa jadi kebal peluru, bahkan bisa jadi manusia api juga dong. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Biggie yang menemui banyak orang. Dia memberikan sekoper kapsul aneh pada mereka. Kapsul itu bernama Power, di mana dengan memakan kapsul itu, mereka akan mendapatkan kekuatan random. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Robin. Dia adalah salah satu bandar Power. Suatu hari, dia bertemu seorang pemesan yang menginginkan Power. Namun ternyata Robin dijebak orang-orang itu. Tak lama, datang seorang polisi bernama Frank. Dia mengusir semua orang di sana dan hendak menangkap Robin. Namun Frank tidak benar-benar menangkap Robin, karena ternyata dia diam-diam membeli Power dari gadis itu. Sedikit penjelasan saja, kalau kapsul Power ini sudah dianggap seperti obat terlarang bagi pihak kepolisian, sehingga pengedar Power harus ditangkap. Scene berpindah ke seorang pria bernama Art. Dia mendatangi penginapan untuk mencari seseorang, namanya Newt, yang diduga adalah pengguna kapsul Power. Diam-diam, Art masuk ke dalam untuk menangkap Newt. Menyadari itu, Newt pun bergegas mencari kapsul dan memakannya. Seketika membuat tubuhnya terbakar. Dan ya, Newt mendapat kekuatan api. Hal itu membuat Art kesulitan dan dia memilih kabur. Namun terlihat Newt kehabisan kekuatan, yang ternyata kapsul Power hanya memberikan kekuatan pada pengguna selama 5 menit saja. Karena panik, Newt pun langsung memakan 3 Power sekaligus. Namun saat mencari Art, dia malah berhasil tertangkap. Art pun bertanya, siapa yang memberikan kapsul itu? Dan karena terdesak, Newt pun menyebut nama Biggie. Tepat setelahnya, Newt pun meledak. Kembali ke Frank yang pergi ke sebuah bank yang dikuasai perampok. Tidak ada polisi yang berani masuk, karena kabarnya orang itu tidak dapat dilihat, yang berarti dia menggunakan kapsul Power. Frank pun memutuskan masuk ke dalam. Tak lupa, dia meminum kapsul Power untuk berjaga-jaga. Sesampainya di dalam, dia langsung dihantam oleh si perampok. Frank segera mengejarnya, namun dia nampak kesulitan karena orang itu tidak terlihat. Sampai saat orang itu membuka tas curiannya, dia tersemprot oleh debu merah, yang membuat Frank mengetahui lokasinya. Sial, perampok itu berhasil mengambil pistol milik Frank dan menembak kepalanya. Namun ternyata berkat kapsul Power, Frank mendapat kekuatan anti peluru dan dia langsung menghajar perampok itu habis-habisan. Meski begitu, atasan Frank tidak nampak senang karena polisi dilarang menggunakan kapsul Power. Namun Frank mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mau membantu kepolisian. Mendengar itu, sang atasan pun menunjukkan foto Art yang dicurigai sebagai bandar Power yang harus ditangkap. Beralih kembali ke Robin, dia tinggal bersama ibunya di rumah sederhana. Setelah bersiap, Robin pun bergegas ke sekolah. Namun di sana, dia tiba-tiba mendapat SMS dari Newt yang mengajaknya bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi Power. Tanpa dia sadari kalau SMS itu ditulis oleh Art untuk menjebaknya. Art pun pergi ke lokasi pertemuan dan menunggu sampai Robin datang. Setibanya Robin di sana, Art segera bekerja. Dia merobek roda motor milik Robin supaya dia tidak bisa kabur. Menyadari ada yang aneh, Robin bergegas pergi. Namun tiba-tiba, ya, Art menculik Robin dan membawanya pergi. Setibanya di tempat sepi, Art mencoba menginterogasi Robin. Dia yakin jika gadis itu mengenal Newt dan dia pasti tahu siapa itu Biggie. Namun Robin mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa. Mendengar itu,
Art pun kesal. Dia memaksa Robin mengatakan semuanya, atau jika tidak, Art takkan segan-segan membunuh ibunya. Dia berkata kalau mereka harus menemukan Biggie untuk menghentikan penyebaran Power. Mereka pun pergi ke sebuah supermarket. Robin dijadikan umpan untuk bertemu dengan manajer tempat itu, karena Art yakin jika dia tahu di mana Biggie berada. Dengan menyebutkan kode, Robin pun diperbolehkan bertemu dengan sang manajer. Namun si manajer merasa kalau ada yang aneh. Dia tahu kalau ada orang yang mengikutinya. Benar saja, saat diperiksa, Art sudah ada di sana. Singkatnya, sang manajer berhasil dibunuh. Di dalam markas miliknya, Art melihat data mengenai para pengguna Power, yang ternyata mereka selalu diawasi. Dan dia juga mendapat informasi adanya transaksi Power nanti malam. Namun, sang manajer kembali bangkit, yang ternyata dia sudah memakan kapsul Power, sehingga Art harus melawannya lagi. Saat sekarat, Art memohon bantuan ke Robin. Namun dia menolak karena Art telah membunuh Newt. Art pun menjelaskan kalau dia tewas karena overdosis, bukan karena dibunuh. Di sisi lain, terlihat Frank yang mencoba menelepon Robin. Namun karena tidak mendapat jawaban, Frank merasa ada yang aneh. Saat memeriksa rumahnya, terlihat para petugas datang ke sana. Melihat itu, Frank berniat mengusir mereka. Dia berpura-pura sebagai ayah Robin dan memarah-marahi para petugas. Saat mereka pergi, Frank pun menempelkan alat pelacak dengan harapan dia bisa menemukan Robin. Di sisi lain, terlihat Art yang diobati oleh Robin. Setelah merasa membaik, Art mencoba bertanya kenapa Robin mau menjual kapsul itu. Dengan jujur, dia menjawab kalau keluarganya membutuhkan uang, terutama untuk operasi sang ibu yang membutuhkan biaya sangat mahal. Art lalu bertanya mengenai hal yang disukainya, dan Robin menjawab kalau dia suka nge-rap. Dan terlihat mereka mulai akrab. Setelahnya, mereka pun pergi ke lokasi transaksi kapsul Power. Di tengah perjalanan, Art bercerita mengenai proyek kapsul Power. Dulu, para tentara termasuk Art dijadikan proyek untuk diubah menjadi prajurit super. Namun dia malah dimanfaatkan oleh pemerintah. Art pun keluar dari pekerjaannya. Dan saat anaknya bernama Tracy lahir, dia mewarisi DNA ayahnya yang sudah tercampur oleh Power, sehingga membuatnya memiliki kekuatan super yang diincar sebuah organisasi yang disebut Teleios. Dan sejak saat itu, Art berniat menyelamatkannya. Sesampainya di lokasi, mereka melihat salah satu anggota Teleios. Dengan gampangnya, Art mencuri kunci ruang rapat. Dia pun bergegas masuk ke dalam gedung dan menyelinap ke dalam ruang rapat. Terlihat di sana, Biggie sedang melakukan presentasi mengenai kapsul Power, di mana kapsul itu akan memodifikasi DNA manusia menjadi seperti hewan dan memberikan banyak kemampuan unik. Di sana, Biggie juga berkata kalau mereka ingin mengubah manusia dengan DNA itu secara permanen. Saat posisi Art ketahuan, mereka pun saling menodongkan pistol, diikuti dengan datangnya pasukan polisi di sana. Baku tembak pun terjadi. Singkatnya, Art berhasil membunuh semua musuh dan menyisakan Biggie. Dia bergegas menginterogasinya mengenai keberadaan anaknya. Karena terpojok, dia menjawab kalau Tracy berada di kapal bernama Genesis. Tak lama, datang Frank di sana yang menodongkan pistol ke arah Art. Keributan mereka berdua pun terjadi, tanpa menyadari kalau Biggie diam-diam memakan kapsul Power dan mengubahnya menjadi manusia setengah kodok. Untungnya, Art berhasil membunuhnya. Setelah kejadian itu, Frank pun menangkap Art. Robin mencoba menjelaskan
kalau Art hanya ingin menyelamatkan anaknya. Namun Frank tidak peduli dan membawanya pergi. Mendengar itu membuat Robin kecewa. Namun saat akan pulang, dia melihat seorang pria botak yang mencurigakan. Bergegas dia mengikuti pria itu. Sedangkan Art yang dibawa Frank berkata kalau dia salah menangkap orang. Dia menjelaskan mengenai Project Power, di mana semua orang di kota akan dijadikan bahan uji coba kapsul itu. Dan Teleios bertujuan mengevolusi semua manusia. Art juga mengatakan kalau pemerintah sudah disogok oleh seseorang. Mendengar itu, Frank pun terdiam. Dan tiba-tiba mobil mereka kedatangan para pasukan Teleios. Art pun dibawa menuju kapal Genesis. Dia bertemu seorang wanita yang dijuluki Gardner. Dialah pencipta kapsul power. Segera Gardner menyuruh anak buahnya mengurung Art. Beralih ke Robin yang sampai di sana. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan Frank. Dia menjelaskan ke Robin bahwa semua ini telah direncanakan oleh Art. Frank lalu masuk menyusul Art. Namun karena dicurigai, Frank ditembak sampai tewas. Untungnya dia sudah memakan kapsul power yang membuatnya kebal peluru. Setelahnya, bersama Robin, Frank masuk ke ruang operator. Dia menyuruh Robin berjaga di sana, sedangkan dia akan menyusul Art. Namun di tengah perjalanan, Frank harus dihadang seorang penjaga. Setelah menyadari adanya penyusup, Gardner menyuruh anak buahnya pergi ke ruang operator. Dan sialnya, dia memakan kapsul power yang membuatnya menjadi sangat kuat. Sontak, hal itu membuat Robin panik. Saat orang itu berhasil membobol pintu, terlihat Robin sudah kabur. Di perjalanan, Robin tak sengaja melihat ruangan aneh. Dan saat dilihat, ternyata Tracy ada di sana. Bergegas dia membawa Tracy kabur. Melihat aset berharganya hilang, Gardner pun marah. Semua pasukan pun dikerahkan untuk mencari Tracy. Saat itu juga, Art menakut-nakuti penjaga yang tersisa. Dia berkata kalau dia memiliki DNA lobster pistol, hewan paling kuat di dunia. Yang lebih mengejutkannya lagi, Art juga membawa kapsul power, membuat penjaga itu ketakutan dan segera membebaskannya. Bersama Frank, Art segera kabur dari sana. Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan sang anak setelah sekian lama. Namun misi mereka masih belum selesai, karena masih ada penjaga yang mengejar mereka, di mana dia memiliki tulang tajam di sekujur tubuhnya. Dan Art terpaksa melawannya. Untung dia dibantu oleh Robin. Namun sialnya, saat akan kabur, ternyata Robin tertangkap. Tidak ingin kehilangan temannya, Art berniat keluar menyerahkan dirinya. Dia menyuruh Gardner membebaskan Robin, atau kalau tidak, mereka akan habis. Art pun memutuskan untuk memakan kapsul power. Seketika, dia mengeluarkan hawa panas, membakar semua penjaga di sana satu persatu, bahkan juga menghancurkan kapal itu. Robin pun selamat, namun Art seketika tergeletak karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Hal itu membuat Robin panik. Begitu juga Tracy. Dia mendatangi ayahnya. Dan tiba-tiba ya, Art kembali hidup. Yang artinya Tracy memiliki kemampuan untuk menghidupkan makhluk mati. Dan setelahnya mereka bergegas kabur. Beberapa waktu setelahnya, mereka berempat pun berkumpul untuk terakhir kalinya. Art menepati janjinya pada Robin dengan memberinya banyak uang untuk mencukupi keluarganya. Robin akan pulang ke rumah dan hidup bersama sang ibu. Frank kembali bertugas dan Art
akan menjalani hari indahnya bersama putri tercintanya. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Project Power 2020. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami dan see you next time.